kesempatan ini saya mohon kepada Bapak Kapolda ya untuk segera mengatensi peristiwa yang seperti ini karena ini betul-betul meresahkan masyarakat ya. Jadi masyarakat itu betul-betul merasa tertindas, tertekan ya dalam kondisi ketakutan, trauma dan sebagainya. Ya, saya mohon Bapak Kapolda untuk segera komitmen kita seperti yang saya tahu ya memberantas judi online dan premanisme yang paling penting begitu. Ya, karena itu menyerang hati, menyerang perasaan seperti itu. Terima kasih Pak Kapolda, mohon segera diberantas preman-preman yang seperti ini. Terima kasih. Saya paling gede dengan Gerindra. Penggembokan sepihak sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani Utara, Denpasar, oleh pihak yang diduga preman memicu kemarahan publik. Pemilik usaha salon damai, Dewi Istiek, menjadi korban intimidasi dan kerugian besar akibat tindakan ini. Meskipun kontrak sewanya sah hingga 2028, pemilik lahan, Made Darmada, juga mengalami tekanan psikologis akibat tuduhan tidak berdasar dari pelaku. Ya, ada saya sebagai pengacara, ada Robin. Ya, kita sudah. Kepala Lingkungan dan Kuasa Hukum mengecam keras aksi ini sebagai pelanggaran hukum yang mencoreng keamanan, menegaskan bahwa Bali adalah negara hukum, bukan negara preman. Polisi kini tengah mengawal penyelesaian kasus ini untuk memastikan keadilan ditegakkan. Tunjuk sebagai pengacara Pak Made Darmada itu secara resmi ya. Jadi saya ada kuasanya ya. Jadi saya itu bertindak sebagai pengacara berdasarkan aturan yang berlaku ya. Jadi gampang sekali kalau untuk saya tidak ikut dalam peristiwa ini. Apa? Cabut kuasanya gitu. Sepanjang kuasa ini masih saya pegang ya, rumus seorang pengacara itu adalah dia akan tetap membela kliennya sebelum palu pengadilan diketuk. Itu prinsip kerja seorang pengacara ya. Mungkin kalau polisi menangkap orang, jaksa menuntut orang, ya itu tugas kita masing-masing ya. Tugas saya sebagai pengacara adalah sepanjang klien saya belum dinyatakan bersalah oleh pihak pengadilan, saya akan tetap membelanya ya. Saya tidak akan menyerah, di pengadilan pun saya tidak akan menyerah kalau itu belum diputus, apalagi dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Saya tidak ingin menyinggung permasalahan perdatanya karena ini fokus adalah yang menurut saya adalah pidana ya. Sudah membuat perasaan tidak menyenangkan, sudah melakukan pengrusakan sehingga tidak bisa dipakai alat itu dengan baik, seperti itu. Nah, perlu saya sampaikan bahwa negara kita ini negara hukum ya, negara Rechtsstaat ya, bukan negara kekuasaan atau Mokstat, apalagi negara paksaan gitu. Jadi tidak siapapun boleh memaksa seseorang untuk memenuhi keinginannya. Mungkin dia mengatakan mungkin Pak Darmada tidak baik, karena bagi dia baik itu adalah menuruti keinginannya. Kan tidak begitu kita bernegara ya. Kalau memang beliau dikatakan punya utang, ya gugatlah secara perdata. Ayo kita buktikan. Saya sudah sarankan sama klien saya, kalau memang nanti pengadilan menyatakan Bapak bersalah, saya sendiri orang pertama yang akan menyatakan serahkan apa yang dia minta ya. Kalau sudah pengadilan menyatakan bersalah gitu. Jadi jangan main seperti ini ya, dengan mengatasnamakan ormas dan sebagainya ya. Saya kenal baik ya sama pemimpin-pemimpin ormas, saya hormat ya sama beliau-beliau ya. Saya tidak yakin beliau memerintahkan anak buahnya melakukan perbuatan yang melanggar hukum ya. Mungkin saya akan temui beliau nanti secara baik-baik ya. Kita sama-sama orang Bali. Saya akan temui ya, apa benar ini atas perintah dan sebagainya, dan saya yakin itu tidak benar karena saya menghormati ya di atas kepala saya, apalagi sekarang sudah ada yang jadi pemimpin dan sebagainya ya, seperti itu ya. Saya juga seperti itu ya. Saya ini pengacara gitu, saya bekerja atas kuasa ya, atas perintah dan sebagainya, dan saya merasa beliau ini adalah orang yang tertindas gitu ya. Karena pengacara, kapan Anda melihat orang tertindas, Anda harus hadir. Nah, pertanyaannya hadir bagi siapa? Bagi yang menindas atau bagi yang tertindas? Ya saya jawab, bagi yang tertindas gitu. Ya, itulah pengacara, seperti itu.
Ya, seperti itu mungkin pernyataan saya. Haji, mohon tindakan lanjutannya terhadap dianggapnya pengemukan seperti ini, tindakan lanjutan dari kuasa hukumnya bagaimana? Ya, secara teknis mungkin nanti saya akan bicarakan dengan tim. Tetapi secara formil saya pastikan bahwa langkah yang saya ambil adalah pasti langkah-langkah hukum. Ya, kalaupun dia menggunakan langkah-langkah di luar hukum, saya tidak akan meladeni. Ya, karena saya pengacara, saya adalah penegak hukum. Saya sama dengan polisi, sama dengan jaksa, sama dengan hakim. Ya, seperti itu. Jadi langkah-langkah yang saya ambil adalah langkah-langkah hukum. Apa itu? Apakah itu pelaporan, apakah itu nanti gugatan dan sebagainya. Ya, yang saya pastikan orang yang bisa memerintah saya, orang yang memberikan kuasa kepada saya harus sepakat dengan saya mengambil langkah-langkah hukum dan tidak ada di luar itu. Seperti itu. Ada upaya hukum perdata pengadilan di perdata yang sudah berjalan? Ya, jadi kita tahu persis ya mana yang harus kita bawa secara perdata dan mana yang harus kita bawa secara pidana. Ya, ketika itu melakukan perbuatan kejahatan, pemerasan, pengerusakan, tentu ranahnya itu adalah pidana. Ya, jadi kita akan melakukan langkah-langkah pidana. Apa itu? Ya, pelaporan ke kepolisian. Apakah itu ke Kapolres, ke Polsek, ke Polda? Nanti akan kita bicarakan dengan tim. Ya, tetapi kalau itu menyangkut masalah uang, masalah hutang dan sebagainya, ya tentunya kita akan bawa itu ke ranah perdata. Ya, itulah cara kita bernegara seperti itu. Ya, jangan seperti yang saya lihat kemarin, seperti makhluk yang datang dari luar angkasa. Ya, dia berdiri sedangkan kita dianggap berdiri di bawah, duduk di bawah. Anda geser ke kiri, kamu geser ke kanan, Anda salah, ini benar. Seperti begitu saya lihat. Ya, seperti makhluk yang datang dari luar angkasa. Padahal tidak begitu cara kita. Ya, ada kepolisian yang punya tugas sendiri, ada jaksa yang punya tugas sendiri, ada pengacara yang punya tugas sendiri, ada wartawan yang juga punya hak dan kewajiban sendiri. Semua harus kita hormati seperti itu. Ya, nanti ujungnya adalah dia di mana? Di Tuhan. Siapa wakil Tuhan? Pengadilan. Seperti itu. Ya, begitulah cara kita bernegara. Ya, saya tidak mau di luar-luar itu. Seperti itu. Ya, terima kasih. Sebenarnya saya nggak kenal orangnya, dia tiba-tiba aja datang. Waktu itu 2 bulan yang lalu dia lihat-lihat gitu. Habis itu dia bilang ya nggak bagus ya menutup usaha orang gitu. Saya juga nggak ngerti kok dia tiba-tiba ngomong seperti itu. Oh ya kan saya cuman baik-baik. Setiap orang datang pasti saya baik kan, walaupun dia maksudnya bagaimanapun saya tidak punya prasangka yang jelek. Setelah itu bulan depannya dia datang lagi. Nah, mulailah dia bilang kalau dia itu yang punya tempat ini, dia yang megang sertifikatnya. Saya kan nggak berurusan dengan dia, yang saya berurusan kan dengan pihak pertama yang bosnya salon ini, gitu, yang ruko ini, gitu. Setelah itu tanggal 8 bulan lalu dia sempat telepon saya siang-siang hari dan dia voice note juga kan. Nah, di situ dia nadanya agak mengancam kalau nggak mau diajak kerjasama atau saya selama ini kan ada bayar masih cicilan gitu. Kalau nggak mau bayar sama dia terpaksa katanya mau ditutup. Sempat dia ngomong mau digusur. Nah, saya kan nggak ikut-ikut campur gitu. Kalau saya bayar ya bayar sama pihak yang saya kenal, bukan sama yang tidak kenal. Kan ada hitung-hitungannya, ada notanya, perjanjiannya gitu. Tiba-tiba 3 hari yang lalu sore saya kebetulan libur salonnya. Nah itu untungnya pegawai saya yang tidur di sini itu lagi pas keluar terus digembok sama dia. Saya juga nggak tahu kalau nggak dikasih tahu sama ini anak buahnya yang punya tokonya ini gitu. Makanya hari ini baru saya bisa buka siang ini, kan sudah rugi saya Pak. Kalau nggak buka apa saya pakai bayar pegawai, bayar ini itu kan rugi banyak, saya sudah dirugikan ya. Kok seperti itu? Saya kan nggak ngerti apa-apa selama ini, saya bayar kok. Saya sudah 20 tahun di sini, tumben selama ini baru hari ini aja seperti itu, 3 hari ini. Kok Itu begitu, uang ya? pinjaman apa bagaimana Bu? Siapa? Itu uang Enggak, saya dimintain uang.
Saya kan biasa namanya juga untuk mengontrak kan. Saya kalau mengontrak tuh 4 tahun gitu. Nah, sudah lunas cicilan saya 3 tahun, masih kontrakan saya mainnya lagi 2 tahun apa? Lagi saya sambung dari zaman dulu, dari zaman saya sudah 25 tahun. Bu, di sini sudah berapa lama? Di sini 20, di sebelah 5 tahun. Oh, Di sudah 20 sebelah. tahun di sini. Iya, memang saya tinggalnya di belakang gitu. Memang saya sudah lama. Pemiliknya warga mana? Warga sini apa gimana? Pemiliknya kan tinggal di daerah Undiknas itu. Sudah baik dari sejak bapaknya, baik sekali. Itu saya bersyukur bertemu dengan mereka Ya, gitu. jadi selama 20 tahun Ibu mengontrak di tempat ini, Iya. baru sekarang ini ada Baru muncul. sekarang ya. Selama ini tidak ada seperti itu ya. Makanya kan kaget ya. Kalau saya hidupnya di sini gitu. Kalau enggak apa saya makan Siapa yang dimaksud itu? Orang yang mengawal. Ya itu dah yang preman itu namanya Ade Sirsak itu. Sirsak apa dia ada minta WA saya dengan maksud baik kasih gitu. Enggak punya prasangka yang aneh-aneh saya gitu ya. Kan kita hidup harus berprasangka positif gitu. Tapi ternyata dia seperti itu. Padahal dia pertama datang baik dia, oh tidak baik ya menutup usaha orang, mata pencarian orang siapa. Ternyata kok beda. Ya itulah namanya manusia ya. Ada upaya-upaya apa namanya Hukum ya, tindakan hukum. Saya kan serahkan sama yang punya ruko ini. Saya kan hanya ngontrak Pak. Kan tidak ikut-ikut campur. Saya kan sudah bayar. Iya. Sampai 2028 saya. Kan hak saya masih ada di sini. Gitu. artinya kan ini ada kerugian yang Ya iya ditimbulkan. toh rugi ya saya banyak ya kan gitu. Kalau nggak buka nggak dapat uang saya Pak. Iya. Apa yang saya pakai makan bayar lagi bayar pegawai, bayar ini itu pajak saya bayar pajak salon gitu. Saya kan dalam kondisi kakinya sakit. Nah sekarang ada seperti ini, jiwa saya itu merasa dirugikan, terganggu gitu loh. Dipermalukan lah kan. Saya dari kecil sampai sekarang barulah orang sampai menyegel kan tanpa izin saya. Tidak ada dia yang lapor. Saya mau gini tahu-tahu ada informasi ini seperti ini. Berarti saya kan dipermalukan. Tertekan jadinya jiwa saya ini dari berapa hari yang lalu tuh ada laporan-laporan itu jujur tidak enak tidur. Ya kan saya tidak ada hubungan sama sekali sama dia, tidak ada hubungan hukum, Oh, tidak ada. Tidak ada Berapa pinjaman kenal? uang atau bagaimana? tidak ada. Boleh dibuktikan, saya tidak ada pinjam, tidak ada uang sama dia. Saya tidak ngerti seperti ini. Saya pun bingung kenapa seperti ini gitu loh. Kalau Pelaku misalnya, pengembokan kenal kok? hah? Pelaku yang menggembok kenal? Kenal, baru kenal, Baru kenal. baru berapa bulan. Oke. Iya. Itu dia bilang kamu harus bayar utang. Utang apa saya bayar? Saya tidak ada urusan sama dia, itu tidak ada sama sekali Pak. Tidak ada tanah bukti apa, tidak ada. Kenapa dia istilahnya ya kalau bilang dia itu kan istilahnya kalau menurut saya ini sudah melanggar. Gitu loh. Melanggar dalam artian saya punya tidak ada informasi ke rumah. Saya punya pengacara tidak dilapor. Jadi kan menurut saya itu gimana ya? Artinya sudah sebuah pelanggaran. Walaupun saya tidak ngerti hukum gitu loh. Kenyataannya saya sekarang kan dipermalukan. Kan orang nanya, Iya. kenapa itu utang banyak 2,5 miliar? Saya tidak ngerti. Dari mana? Kalau misal utang kan ada rinciannya. Satu persatu tanggal sekian. Seharusnya kan seperti itu. Tahu begini. Memang dalam waktu itu saya dalam keadaan sakit. Tidak bisa bangun Pak. Untung ada dia datang ke rumah. Kalau tidak itu habis semua. Jujur aja saya bilang. Boleh nanti cari bukti. Saya tidak pernah meminjam itu. Tidak ada hubungan hukum sama dia. Tidak ada. Sekali lagi saya tidak ada hubungan hukum. Untuk hari ini ada pembukaan dari pengemokan yang dilakukan oleh preman. Itu digembok secara paksa, mungkin dari tim kuasa hukum beserta Pak dan juga dari pihak kelurahan membuka
segelnya tersebut, gemboknya tersebut, supaya warga di sini ya pengontrak tokonya bisa beraktivitas seperti biasa. Nike yang dia lakukan di hari ini. Nah, ya mudah-mudahan yang pengembok Nike tahu hukum lah sedikit supaya tidak terjadi lagi tindakan premanisme seperti ini. Nah, ya itu aja dari pihak ini. Sikap dari desa terkait hal ini gimana Pak? Kalau sikap Tiang selaku kepala lingkungan menyayangkan sekali, karena kita adalah di Indonesia ini kan negara hukum, yang dijunjung itu adalah hukum itu sendiri. Ya kalau bukan kita yang menjunjung hukum itu, siapa lagi kan begitu. Nah, kalau tindakan seperti ini, premanisme ini bukan negara hukum menurut yang Iki adalah negara preman begitu. Kalau itu memang sudah seperti yang ada kapasitasnya, dia memang berhak atas persetujuan dari pengadilan atau segala macamnya, ya boleh. Tetapi ini kan belum ada ranah ke pengadilan dan segala macam. Itu secara paksa lah istilahnya, atas wewenangnya dia sendiri menutup toko tersebut. Pengayoman terhadap di desa sini kan ada banjar-banjar nih. Banjar. Pengayoman keamanan atau bagaimana terhadap usaha-usaha kecil seperti ini bagaimana? Nah, untuk pengayoman ke Kamtipmas Nike dari desa atau dari Banjar di Tiang sendiri, kita kan ada pecalang sama Linmas. Nah, Tiang sudah tekankan tetap kepada pecalang dan Linmas bahwasanya ketika ada ya preman seperti ini, pemalakan, pungli semacamnya Nike, supaya ditindak. Paling tidak di lingkungan kita itu bersih gitulah, aman bagi warga, bagi pengontrak yang mencari nafkah. Itu dari kami, dan yang juga sudah menyampaikan juga sama pengontrak toko, pemilik toko terkait dengan tersebut. Apabila nanti di kemudian hari ada seperti ini lagi terjadi, mohon diinfokan, diinformasikan, ditelepon, paling tidak yang tahu sendiri supaya kita dari pecalang, dari Banjar dan lingkungan mengetahui supaya tidak di lingkungan seperti ini terjadilah kembali kita. Saya Babin dari Kelurahan Pebuyangan, ya diminta bantuan dari pihak Ibu Dewi Estetik yang kemarin menginformasikan kepada kami dari pihak kepolisian bahwa tempat usahanya ditutup oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Dan hari ini saya melakukan pendampingan kepada kuasa hukum untuk melakukan pembukaan penyegelan yang dilakukan oleh orang yang tidak kenal. Dalam hal ini saya cuma bisa menyampaikan, jika ada terjadi masalah hukum, diselesaikan melalui jalur hukum. Itu saja yang kami minta, jangan melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. Ya, itu aja bisa saya. Awak Media Gatra Dewato melaporkan.